Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laina Lamili dari Prodi PKMI UN2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian itu menurut penggunaannya itu terbagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Artinya, kegunaan hasil penelitian ini tidak segera dipakai, namun untuk waktu yang jangka panjang akan segera dipakai. Nah, kebalikannya dari penelitian selanjutnya itu penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Berarti hasilnya diharapkan segera dipakai untuk keperluan praktis. Berarti hasil dari penelitian ini akan segera dipakai. Beda dengan penelitian dasar murni. Jadi hubungan penelitian murni dan terapan ini sangatlah erat karena penelitian murni berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu. Nah, selanjutnya ini ada B menurut metodenya. Juga terbagi menjadi 9 jenis, yaitu penelitian historis adalah penelitian yang dicetus untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan keadaan yang telah berlalu. Selanjutnya itu penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil terhadap data yang dipelajari adalah data dari sampel yang telah diambil dari populasi. Maksudnya kita harus mensurvei jika ingin kita meneliti sesuatu. Selanjutnya itu yang ketiga penelitian ex facto adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi kemudian menurut kebelakangan guna mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejadian. Nah, maksudnya ini penelitian yang dilakukan pada peristiwa-peristiwa lampau untuk mengetahui faktor timbulnya kejadian tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat adalah penelitian eksperimen. Adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Contoh penelitian mengenai pengaruh penggunaan metode mengajar terhadap hasil belajar. Nah, selanjutnya itu penelitian evaluasi adalah penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif. Contoh dari penelitian ini adalah tentang efektif pelaksanaan KBK di sekolah. Selanjutnya, yang ke-6, penelitian pengembangan adalah penelitian mengembangkan produk sehingga produk tersebut menjadi lebih baik. Tujuan ini bukan untuk menguji hipotesis, tapi untuk mendapatkan produk baru. Contohnya tentang kemungkinan mengembangkan produk A untuk lebih baik lagi dari produk sebelumnya. Selanjutnya itu 7. Selanjutnya penelitian tindakan, yaitu suatu bentuk penelitian refleksi diri dilakukan oleh partisipasi, misalnya guru, siswa, kepala sekolah dalam situasi sosial termasuk pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah melalui aplikasi metode ilmiah, bukan untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yang ke-8 adalah penelitian naturalistik adalah penelitian yang digunakan untuk kondisi objektif alamiah di mana penelitian ini adalah instrumen kunci. Selanjutnya itu penelitian kebijakan adalah penelitian yang dilakukan untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Ini dilakukan karena adanya masalah bagi organisasi atau para pengambilan keputusan. Contoh penelitian ini untuk membuat undang-undang atau peraturan. Nah,
selanjutnya itu yang menurut jenis data dan analisisnya juga terbagi menjadi 3, yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif, sehingga analisisnya juga analisis kualitatif. Sukma Dinata berpendapat bahwa data kualitatif adalah data dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Contohnya manis, pahit, baik, sangat baik, kurang baik, memuaskan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ini penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif, sehingga analisis datanya juga menggunakan analisis kuantitatif. Data ini dalam bentuk angka seperti 1, 2, 3, dan sebagainya, atau skor 5 sama dengan selalu, skor 4 sama dengan sering, skor 3 sama dengan kadang-kadang, skor 2 sama dengan jarang, skor 1 sama dengan tidak pernah. Nah, selanjutnya tiga, penelitian gabungan adalah penelitian yang datanya terdiri dari 2, kualitatif dan kuantitatif, sehingga analisis pun menggunakan analisis 1, kualitatif dan kuantitatif. Yang D itu menurut tingkat eksplanasinya atau penjelasannya juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau jawaban pertanyaan penelitian sehingga status terakhir dan subjek penelitian. Nah, selanjutnya itu juga penelitian korelasi adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah terdapat hubungan antara satu variabel atau lebih serta beberapa besar kolerasi dan di antara variabel yang akan diteliti. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Jadi, teman-teman, demikianlah presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.